Oke, kita lanjutin lagi balas dendam Uruma. Dan mungkin ini bakal jadi akhir dari balas dendamnya. Jadi kan terakhir tuh si Katsumi sama si Yuga udah beres ya kan. Nah sekarang target Uruma yang selanjutnya yaitu Madoka Hiro, salah satu orang yang udah ngebully si Uruma. Nah dan alasan Uruma nargetin si Madoka karena dia tuh datang ke Uruma untuk deklarasi perang gitu. Dan udah pasti ini kesempatan yang bagus untuk si Uruma balas dendam ya kan. Jadinya dengan senang hati Uruma ladenin tantangan itu gitu. Dan di saat itu gak tahu kenapa tiba-tiba si Madoka cemburu ke Uruma. Dikarenakan Uruma dekat sama cewek yang dia suka, yaitu Shirakawa Kaname. Nah seperti yang gue bilang sebelumnya kalau cewek ini tuh suka ke Uruma. Alasannya karena dulu waktu cewek ini masih kecil dia tuh pernah ditolong sama Uruma. Ditolong dari bulian oleh kelima bocil ini cuy. Tapi karena itulah Uruma jadi dibully sewaktu SD gitu. Jadi paham kan alasan si Uruma dibully cuy? Karena cewek ini, bukan sih. Karena nolongin cewek ini. Dan si Kaname ngungkapin kalau dia benar-benar suka ke Uruma. Jadinya dia pengen denger jawaban Uruma nanti waktu festival udah beres katanya. Dia bilang itu sebelum festival dimulai. Tapi sayangnya dunia gak sebaik itu ya coy. Karena tepat di saat festival sekolah dimulai, si Kaname dinodai sama si Madoka, di rape ya coy. Dia sampai trauma berat dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Sampai-sampai si Kaname berhenti sekolah karena hal itu. Yang udah pasti itu bikin si Uruma marah karena udah ngelibatin Kaname. Dan Uruma pun ngasih surat tantangan ke Madoka untuk nyuruh datang ke bangunan terbengkalai. Dan Madoka pun terima tantangan itu dengan jujur dan adil katanya. Tapi waktu Madoka datang ke sana, dia ngerencanain hal licik, yaitu mancing Uruma dari belakang pakai speaker. Jadi biar Uruma datang ke speaker itu berasal. Dan waktu dia nyelinap ke belakangnya Uruma, dia pun langsung nyerang Uruma pakai pisau. Dan tiba-tiba Uruma pun bilang, "Mana jujur dan adilnya?" Uruma pun langsung mukul Madoka sampai dia pingsan. Nah, dan waktu Madoka sadar, dia udah dalam keadaan tangannya diikat dengan kedua jempol yang dipasangi alat peremuk. Dan di situ Uruma juga langsung nanya ke Madoka, kenapa dia ngelakuin hal itu ke Kaname katanya. Tapi si Madoka malah marah-marah dan bilang kalau Kaname itu milik dia katanya. Dan tanpa basa-basi Uruma pun langsung ngejelasin kalau alat ini namanya peremuk jempol. Yang kalau sekrupnya diputar maka perlahan-lahan jempolnya bakal semakin kejepit dan kukunya bakal hancur. Saking menyakitkannya, semoga aja ini bisa ngehilangin setan yang merasuki dirinya kata Uruma. Dan waktu sama si Uruma dicoba, sedikit demi sedikit kukunya Madoka itu semakin bengkok. Dan sampai akhirnya patah. Dan udah pasti si Madoka teriak kesakitan karena alat itu juga dulunya dipakai untuk interogasi orang gitu. Nah karena pakai alat ini udah beres, jadinya Uruma mau pergi dulu untuk nyiapin alat yang lainnya. Tapi waktu Uruma lagi pergi, si Madoka berhasil untuk ngelepasin diri. Karena dari tadi dia udah ngeregangin tali yang si Uruma ikat. Nah dan waktu si Madoka lari, gak tahu kenapa tiba-tiba dia jatuh. Dan alasan kenapa si Madoka gak bisa berdiri karena jempol kakinya udah dicopot sama si Uruma, biar gak bisa jalan lagi. Dan Uruma pun langsung melanjutkan balas dendamnya. Nah dan yang si Uruma lakuin selanjutnya yaitu pakai alat yang gede ini. Jadi kalau tuasnya diputer itu bakal ngencengin tali yang ada di tangan dan kakinya si Madoka secara berlawanan gitu. Dan udah pasti itu bikin semua pergelangan tulang yang ada di tubuhnya itu lepas. Sampai-sampai kulitnya si Madoka itu sobek. Dan waktu uratnya putus itu bakal jadi rasa sakit yang sangat-sangat menyakitkan. Nah tapinya sebelum si Madoka tewas, Uruma pengen ngancurin mentalnya dulu. Yaitu dengan cara bikin si Madoka jadi halusinasi yang jadinya dia ngira kalau yang udah muterin tuasnya itu si Kyo, sosok yang si Madoka agung-agungkan gitu. Nah dan secara langsung itu bikin si Madoka jadi mengenaskan gitu cuy. Dan dengan ini balas dendam ketiga selesai. Nah dan beberapa hari kemudian setelah si Madoka dinyatakan hilang, si Uruma tuh mutusin untuk pergi ke rumahnya si Kaname untuk minta maaf karena semua yang telah terjadi itu salahnya.
Dan juga Uruma pengen ngasih tahu sesuatu kalau si Madoka Hiro itu udah dia tewasin. Jadinya udah gak ada lagi yang tahu tentang traumanya. Terus juga Uruma bilang untuk jadi lebih kuat karena dia pengen Kaname tetap melanjutkan hidupnya. Dan dengar kata-kata itu, si Kaname pun nangis. Dan beberapa hari kemudian dia ngeberaniin diri lagi untuk pergi ke sekolah. Dan itu semua berkat dukungannya Uruma. Anjay. Dan di sini tersisa 2 orang lagi, yang jadinya Uruma pun mutusin target selanjutnya. Dan target yang selanjutnya yaitu Kuga Daichi. Dari kelima para pembuli, si Kuga itu yang paling kuat karena dia jago bela diri dan ditambah lagi dia tuh preman di sekolahnya. Dan karena itu orang-orang di sekolahnya pun gak ada yang berani sama dia. Dan di sini Uruma pun bisa nyimpulin kalau adu kekuatan sama si Kuga udah dipastikan Uruma bakal kalah, yang jadinya dengan cara normal gak akan bisa untuk ngalahin Kuga gitu. Dan di sisi lain juga si Kuga sadar kalau target selanjutnya tuh dia. Dia juga sampai repot-repot datang ke kelasnya Uruma cuma untuk ngomong hal itu. Dan tapinya itu udah sesuai sama prediksinya Uruma. Karena setelah dia tewasin 3 orang itu, udah pasti si Kuga jadi makin waspada. Nah, waktu Uruma pulang dari sekolah, dia gak nyangka kalau rumahnya kebakaran. Dan karena hal itu kakeknya dibawa dan dirawat di rumah sakit. Dikarenakan si kakek ngalamin luka yang cukup parah. Dan ditambah lagi sekarang Uruma jadi gak punya rumah, yang jadinya sementara dia tinggal bareng sama pihak kepolisian. Polisi yang menyelidiki kasus atas hilangnya para pembuli itu cuy. Nah udah pasti ini posisi yang ngerugiin Uruma karena sekarang dia harus lakuin balas dendamnya sendirian. Yang biasanya kan beres-beres untuk ngehilangin jejak itu bareng kakeknya ya kan. Dan sekarang juga Uruma gak bisa gerak leluasa karena polisi bisa-bisa curiga ke dia. Tapi meskipun gitu, Uruma harus tetap lakuin balas dendamnya. Karena Uruma tahu kalau orang yang udah bikin rumahnya kebakaran itu udah pasti si Kuga. Nah dengan itu dia harus mulai menyelidiki sesuatu tentang Kuga dulu. Dan hasil dari penyelidikannya Uruma, dia jadi tahu kalau si Kuga itu punya pacar. Itu sesuatu yang bikin si Uruma kaget karena si Kuga itu seseorang yang suka nge-rap banyak cewek di sekolahnya cuy. Dan seseorang yang kayak gitu kok bisa-bisanya punya seorang pacar gitu. Dan ditambah lagi pacarnya itu sepupunya si Kyo. Nah dan udah pasti Uruma bakal manfaatin hal ini, yaitu dengan cara nyandra pacarnya si Kuga, biar si Kuga tuh mau datang ke tempatnya Uruma gitu. Tapi sebenarnya Uruma ragu kalau dia ngandelin orang yang gak ada hubungannya. Tapi ya mau gimana lagi ya kan. Nah udahlah, singkat cerita, waktu Uruma tuh mau ngancem si Kuga, dia datang ke tempatnya Uruma. Dan waktu si Kuga nendang pintunya, di sana dia ngelihat Uruma yang duduk pakai pakaian judo sambil nyuruh si Kuga untuk ganti baju. Jadi si Uruma tuh nantangin si Kuga untuk main judo sparring gitu coy. Dan dengan senang hati Kuga pun ladenin tantangan itu karena dia gak akan mungkin juga kalah kalau soal judo, apalagi lawannya Uruma katanya. Dan dimulailah pertandingannya mereka berdua. Dan di sini si Kuga langsung lari ke hadapannya Uruma sambil narik bajunya. Uruma berusaha untuk ngelepasin itu, tapi dia gak bisa sampai kukunya hancur. Dan waktu Kuga mau ngebantingin Uruma ke lantai, tiba-tiba Uruma udah ada di depannya. Si Kuga pun heran kenapa Uruma bisa secepat itu. Tapi tanpa pikir panjang Kuga langsung nyoba nyerang Uruma lagi. Dan di situ si Kuga langsung di smackdown ya coy sama Uruma. Sampai-sampai mimisan dan giginya pada copot. Gak lama kemudian Kuga pun dihajar habis-habisan. Uruma pun kecewa ke si Kuga karena kemampuan dia cuma segini doang. Dia pun langsung mutusin untuk akhiri semua ini dengan gentong ini, yang dimana isinya gentong ini tuh ada air dan juga belalang udang. Uruma bilang kalau belalang udang itu bisa ngancurin jadi manusia. Dan kalau tong ini dipanasin udah pasti belalang udang ini jadi makanannya si Kuga. Dan sementara itu Uruma mau pergi dulu dari situ karena mau nyiapin barang untuk menghilangkan jejak si Kuga nanti. Soalnya kan sekarang si kakeknya gak bisa bantu. Tapi sayangnya waktu Uruma balik lagi, tiba-tiba si Kuga udah gak ada dari situ.
karena ternyata dia ditolong sama pacarnya untuk ngelariin diri, cewek yang tadi disandra sama si Uruma coy. Dan di situ mereka berdua nemuin sebuah gubuk gitu untuk bersembunyi. Nah, mungkin karena efek kesakitan dan setengah sadar, di sini si Kuga malah nyerang pacarnya sendiri sambil nyebut nama si Kyo. Jadi si Kuga tuh ngiranya kalau cewek ini tuh si Kyo gitu cuy. Soalnya sepupu ya kan, jadinya mirip gitu. Dan yang si Kuga lakuin selanjutnya malah nge-rap pacarnya sendiri sambil ngebayangin si Kyo. Jadi dengan kata lain, ternyata selama ini si Kuga tuh suka sama si Kyo gitu. Yang padahal kan si Kyo tuh cowok ya kan, ya udahlah bodo amat. Nah, dan di satu sisi lain polisi juga lagi nyelidiki sesuatu tentang Uruma. Dan polisi ini nyelidiki di hutan milik kakeknya Uruma cuy. Yang jadinya dengan kata lain polisi ini ada di tempatnya Uruma berada sekarang. Nah, waktu Uruma lagi nyari si Kuga, di situ dia lihat pacarnya Kuga yang udah tewas. Uruma nyesal dan sedih karena ini semua pasti salahnya. Dan di saat itu juga Kuga ada di belakangnya Uruma untuk mukul dia pakai batu. Dan sekarang keadaannya berubah 180 derajat. Sekarang Uruma yang dipukulin abis-abisan sampai si Uruma gak berdaya lagi. Bahkan dia sempat nyerah untuk semua situasi ini. Tapi waktu dia dengar nama Kyo, di situ dia langsung sadar kalau semua ini belum boleh berakhir. Dia harus newasin orang itu dulu katanya. Uruma pun langsung ngeberontak dan di sana untungnya ada cerulit untuk motong tali yang ikat tangannya Uruma. Dan waktu talinya berhasil dilepas, gak pakai lama Uruma pun langsung mukul Kuga pakai bata yang tadi. Dia terus-terusan mukul Kuga yang padahal Kuga minta ampun untuk berhenti. Tapi sayangnya sekarang udah gak ada siapapun yang bisa ngeberhentiin Uruma. Dan ketika polisi datang dia kaget karena Uruma udah ngelakuin semua ini. Tapi meskipun gitu, polisi ini ngulurin tangannya agar Uruma bisa menebus semua dosa-dosanya. Dan karena sekarang udah gak ada yang bisa ngeberhentiin Uruma, yang jadinya Uruma pun nyerang polisi itu. Nah, waktu polisi ini diserang sama Uruma, dia gak marah atau benci. Tapi yang ada di dalam dirinya itu cuma ada rasa penyesalan dan kesedihan. Karena selama ini dia nyesel gak lanjutin investigasi tentang kecelakaan keluarganya Uruma. Yang padahal waktu itu dia ngerasa kalau ada yang janggal tentang semua ini gitu. Dan mungkin kalau dia tetap ngelanjutin penyelidikannya, mungkin sampai sekarang Uruma bakal tetap jadi seorang anak yang baik katanya. Sampai akhir hayatnya pun dia terus-terusan minta maaf ke Uruma, yang padahal itu semua bukan salahnya. Dan dengan ini balas dendam keempat pun selesai. Nah, dan waktu Uruma ngelakuin penghapusan jejak, dia dihantui rasa bersalah karena udah bikin dua orang yang gak ada hubungannya itu tewas gitu. Dan bahkan dia gak sanggup untuk bilang hal ini ke kakeknya. Tapi dengan ini akhir dari balas dendam Uruma yaitu tinggal si Goku Kyo, akar dari semua masalah ini. Si Kyo itu dilahirkan dari keluarga yang normal, yang baik-baik aja. Dia bersekolah di sekolahan yang elit, punya banyak temen, dia juga ketua kelas. Orang terpintar di sekolahnya, jago olahraga dan juga bela diri. Pokoknya dia tuh manusia yang sempurna, tanpa celah. Yang bahkan ketika dia lagi diawasi sama Uruma, si Kyo itu sadar dan berhasil kabur gitu. Nah, dan beberapa hari kemudian Uruma dapat kabar baik. Dia dengar kalau adiknya akhirnya terbangun, yang selama ini dia koma kan. Dan udah pasti Uruma bahagia karena selama 4 tahun ini dia khawatir sama keadaan adiknya. Tapi waktu dia lagi senang-senangnya, tiba-tiba si Kyo datang untuk ngejenguk adiknya Uruma. Dan udah pasti Uruma kaget dengan kedatangannya si Kyo. Dia tahu dari mana adiknya ada di sini gitu. Dan di sini si Kyo bilang kalau dia gak nyangka Uruma bakal jadi sehebat seperti sekarang. Si Kyo penasaran apakah walaupun udah sehebat sekarang, apakah Uruma masih sama seperti dulu?
Dan nyatanya Uruma sampai sekarang pun masih tetap takut ke si Kyo gitu cuy. Dia masih trauma dengan apa yang si Kyo lakuin sewaktu dulu. Dan hal itu masih terukir jelas di dalam diri Uruma. Nah, dan hari berikutnya Uruma mikir karena sekarang adiknya udah terbangun, gimana pun juga dia harus bisa ngelindungi adiknya ini. Dia udah gak pedulin apapun lagi. Dia gak peduli sama rencana. Dan kalau semisalnya pun ketahuan sama orang, itu gak penting katanya. Yang terpenting dia harus newasin si Goku Kyo. Dan BTW sekarang tuh Uruma udah gak tinggal bareng lagi sama kepolisian, karena udah punya apartemen sendiri. Yang di apartemen itu dia tinggal bareng sama kakeknya yang baru sembuh cuy. Tapi waktu Uruma pulang, di sana gak ada siapa-siapa. Uruma pun panik kemana kakeknya pergi. Dan waktu Uruma pergi ke rumah sakit, di sana juga adiknya udah hilang. Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang gak dikenal manggil Uruma untuk ngundang Uruma ke tempat adik dan kakeknya berada, yaitu di tempat sekolah waktu Uruma masih SD. Tempat dimana semua ini berawal. Ya walaupun sekarang udah terbengkalai sih sekolahnya. Nah, dan waktu Uruma ke tempatnya si Kyo, di sana dia dikawal sama 4 orang yang udah pasti keempat orang itu bawahannya si Kyo. Nah, dan di sini si Kyo pun ngejelasin kalau si Kyo ngundang Uruma ke sini dikarenakan dia pengen main sebuah permainan. Permainannya simple, yaitu main suit kertas gunting batu. Tapi kalau Uruma kalah sampai 3 kali, dia harus ngorbanin adiknya sendiri. Nah, lawannya Uruma yaitu sepupunya Kaname, cewek yang di rap tadi, inget kan? Nah, jadi si Jun kakaknya si Kaname ini tuh curiga ke Uruma karena semenjak hari itu saudara kesayangannya itu tingkah lakunya jadi aneh. Jadinya dia nyimpulin kalau yang udah nge-rap adiknya itu si Uruma, padahal mah bukan ya kan? Dan karena itu si Jun dendam ke Uruma sampai akhirnya dia ketemu sama si Kyo dan ngasih tahu rumah sakit adiknya Uruma berada. Nah, jadi itu ya alasan si Kyo bisa tahu adiknya Uruma itu ada di mana gitu. Dan udah pasti Uruma marah ke si Kyo karena sampai bisa-bisanya ngelibatin orang luar yang gak ada hubungannya gitu, si Jun. Dan jelas Uruma gak pengen untuk ngeladenin permainan konyol ini. Jadinya waktu suit dia gak ngeluarin apa-apa. Tapi di saat itu juga kaki adiknya Uruma itu dicensau ya coy, sampai hilang. Karena hitungannya Uruma kalah suit. Dan itu bukan gue yang sensor ya BTW, ini disensornya langsung dari manganya. Dan Uruma pun berusaha ngelepasin diri sambil teriak. Dia gak tega ngelihat situasi adiknya yang kayak gitu. Tapi masalahnya orang yang lagi megangin dia tuh kuat banget, yang jadinya Uruma nggak bisa untuk ngelariin diri. Dan di sini semua orang pada kaget waktu adiknya Uruma nggak kesakitan waktu kakinya hilang. Dan itu semua dikarenakan otaknya udah kehilangan indera perasa gitu. Jadi gak akan ngerasain sakit lah intinya. Nah, dan waktu ronde selanjutnya Uruma pun ngeluarin batu soalnya dia takut kalau adiknya tambah parah. Dan si Jun gak ngeluarin apa-apa. Dia nangis sambil minta maaf ke Uruma. Dia tuh pengen berhenti main permainan ini sekarang juga. Uruma ge udah menderita cukup parah katanya. Walaupun gua gak sempet bilang, tapi si Uruma sama Jun tuh teman dekat ya coy. Nah, dan udah pasti si Kyo nolak permintaannya si Jun itu. Lagian kan dia yang udah ngusulin semua permainan ini, kata si Kyo. Dan di sini si Jun sadar waktu dia kalah suit, ternyata dia gak kena hukuman sama sekali. Dan udah pasti si Jun ngakalin cara untuk biar keduanya selamat, yaitu si Jun ngalah lagi. Nah, waktu ronde kedua dimulai, Uruma ngeluarin kertas dan si Jun gak ngeluarin apa-apa. Sesuai perkiraannya, dia gak kena hukuman lagi. Tapi tiba-tiba si Kyo dapet telepon dan bilang kalau dia tewas di ronde kedua. Mungkin karena dia gak kuat nahan rasa sakitnya katanya. Hah, dia yang dimaksud tuh siapa? Mereka berdua tuh kaget. Dan tiba-tiba bawahan si Kyo datang sambil bawa Shirakawa Kaname. Di situ juga si Jun nangis karena orang tersayangnya tewas di hadapannya.
Tapi mereka tetap dipaksa untuk ngelanjutin permainan ini lagi. Dan karena sekarang masih ada satu ronde yang jadinya kalau si Jun kalah, dia harus ngorbanin dirinya sendiri. Nah, waktu pertandingan ketiga dimulai, Uruma ngeluarin gunting dan si Jun ngeluarin gunting juga. Yang jadinya seri. Si Jun minta maaf ke Uruma karena dia pengen tetap hidup katanya. Si Uruma pun tahu kalau ini bukan salahnya si Jun, melainkan udah pasti dalang dari semua ini si Kyo gitu. Dan sekarang Uruma harus cari cara biar bisa keluar dari situasi ini. Tapi waktu dia lagi mikirin hal itu, ronde selanjutnya pun dimulai. Si Jun ngeluarin batu dan Uruma ngeluarin gunting. Dan di situ juga waktu adiknya mau digergaji, di situ Uruma nyolok mata orang ini sampai matanya hancur. Dan yang harusnya dia kesakitan itu malah kayak gak kenapa-napa. Dia tetap nahan Uruma sekuat tenaga. Uruma yang udah putus asa di saat itu juga tiba-tiba kakeknya datang untuk nolongin adiknya. Karena kan kakeknya juga diculik ya kan. Tapi cara si kakek biar bisa lolos dari rantai yang ada di kakinya itu dengan cara ngilangin kakinya sendiri pakai gergaji besi. Dan di situ si kakek marah karena udah bikin cucunya menderita katanya. Sambil maju ke arah Uruma, yang di situ Uruma lagi disandra. Si kakek tiba-tiba ngambil Uruma dari situ dan tiba-tiba orang ini langsung mengenaskan. Soalnya yang si kakek lakuin tadi itu nyabut pembuluh darahnya cuy. Tapi dengan cepat wanita ini bawa adiknya Uruma untuk dijadiin sandra. Dan di situ si Kyo pun langsung ketawa cekikikan dan bilang untuk lanjut permainan yang baru. Kalau Uruma menang, dia bakal lolosin adiknya dan si Jun juga. Dan permainan barunya yaitu kakeknya Uruma lawan bawahannya yang bawa gergaji mesin ini. Dan udah pasti ini bakal jadi hal yang mudah untuk si kakek ya kan. Dan di situ si kakek unggul dari pertandingan ini. Nah, di tengah pertandingan nggak tahu kenapa si cowok ini lari ke adiknya Uruma untuk nyerang dia. Soalnya dia tuh bilang kalau dia sukanya newasin orang lemah katanya. Dan waktu mau diserang, di situ si kakek ngelindungi cucunya sampai badan si kakek hancur. Gak lama kemudian Uruma pun nangis karena dia kehilangan orang yang dia hargai. Tapi gak lama setelah itu adiknya juga ditikam sama si Kyo sambil bilang kalau dia pergi dulu dari tempat itu. Dan Uruma pun seketika terdiam sambil ngeliatin adiknya sendiri yang tergeletak. Salah satu bawahannya si Kyo pun ngetawain Uruma dan bilang kalau balas dendam ke si Kyo itu tindakan yang bodoh katanya. Dan di situ juga Uruma langsung narik mukanya sampai sobek. Dan dengan satu pukulan orang itu seketika langsung tewas. Sambil bawa pisau Uruma pun lari ke hadapannya si Kyo. Yang di situ ada wanita yang nyoba untuk ngalangin dia. Tapi wanita itu langsung dia tendang sama Uruma. Dan begitu sampai ke hadapannya si Kyo, Uruma pun langsung nyerang si Kyo sampai wajahnya sobek. Tapi sayangnya serangan Uruma kurang dalam. Mungkin karena amarahnya kayaknya. Uruma pun langsung dipukul sama salah satu bawahannya yang masih hidup. Dan tepat di saat itu juga para polisi datang untuk ngepung tempat ini. Yang jadinya si Kyo pun ngelariin diri dari situ. Tapi enggak dengan Uruma, karena dia gak bisa ninggalin keluarganya gitu aja. Dan waktu diciduk sama polisi, di situ mereka ngelihat pemandangan yang mengerikan. Dan di antara pemandangan itu ada Uruma yang duduk bersama keluarganya yang udah tewas di pangkuannya. Polisi ini kaget karena dia kenal Uruma kan, yang baru-baru ini Uruma tinggal seapartemen sama dia. Dan waktu ditanya apa yang sebenarnya terjadi, Uruma pun diam gak ngucapin sepatah kata pun. Yang dengan ini Uruma pun ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan keterlibatan insiden ini. Dan karena ini insiden yang besar, jadinya hal ini sampai nyebar ke media-media. Dan bahkan teman-teman sekelasnya pun pada tahu kalau yang udah nyebabin insiden itu Uruma. Soalnya Uruma ditahan polisi. Nah, walaupun udah seminggu berlalu, tapi tetap Uruma gak pernah membukakan mulutnya. Jadi waktu diinterogasi pun dia diem terus. Yang jadinya polisi gak dapetin informasi apa-apa. Yang bahkan mereka gak tahu kalau dalang dari semua ini tuh si Goku Kyo gitu. Dan
waktu di sidang, Uruma pun dipenjara selama 5 tahun. Dan kayaknya gue nyeritain manga ini sampai sini dulu aja lah. Sampai chapter 88 coy. Dan pelajaran yang bisa diambil dari manga ini yaitu balas dendam bukan pilihan yang tepat kayaknya.